video ini, kita akan membahas bagaimana investasi dan perdagangan menjadi dua elemen penting dalam dinamika ekonomi politik, mulai dari teori dasar hingga studi kasus. Kita akan melihat bagaimana kekuatan ekonomi dan kekuasaan saling mempengaruhi. Dalam ekonomi politik, investasi dan perdagangan tidak hanya soal angka dan pasar, tapi juga terkait kepentingan negara, aktor politik, dan kebijakan publik. Kita bisa menggunakan teori ekonomi politik internasional oleh Robert Galpin yang membagi pendekatan ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada merkantilisme, di mana negara aktif mengatur perdagangan demi meningkatkan kekuatan nasional, baik melalui pengumpulan emas dan perak atau dengan melindungi industri domestik. Lalu ada liberalisme, di mana pasar bebas dianggap sebagai sistem yang paling efisien dan dapat menguntungkan semua pihak jika perdagangan dibiarkan berlangsung tanpa hambatan. Dan yang terakhir ada marxisme, di mana perdagangan dan investasi internasional hanya menguntungkan negara-negara kuat dan memperburuk ketimpangan antara negara kaya dan negara miskin. Contoh merkantilisme Cina dan kebijakan perdagangan. Sampai saat ini, Cina menerapkan kebijakan proteksionisme dalam beberapa sektor penting seperti industri, teknologi, dan otomotif untuk memastikan bahwa industri domestiknya tumbuh dan dapat bersaing di pasar global. Contoh liberalisme, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO didirikan untuk mengurangi hambatan perdagangan internasional dan meningkatkan liberalisasi ekonomi global. Kebijakan ini mengutamakan perdagangan bebas yang memungkinkan negara-negara berkembang untuk mengakses pasar global tanpa tarif tinggi atau pembatasan lainnya. Contoh dari Marxisme, eksploitasi negara-negara dunia ketiga, di mana menurut pandangan dari Marxis, negara-negara besar seperti Amerika Serikat atau negara-negara Eropa sering mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja murah dari negara-negara berkembang untuk keuntungan mereka sendiri. Misalnya, perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di negara-negara berkembang sering mendapatkan keuntungan besar dengan membayar upah yang rendah dan mengekspor keuntungan tersebut ke negara asalnya. Menurut data dari Kementerian Investasi atau BKPN, realisasi investasi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2024 mencapai 401,5 triliun, meningkat 22,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lebih lanjut, kenaikan angka pada investasi di Indonesia tersebut terdiri dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar 210,9 triliun dan penanaman modal asing atau PMA sebesar 190,6 triliun. Tren ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik melalui reformasi kebijakan seperti Omnibus Law dan pembentukan Indonesia Investment Authority atau Sovereign Wealth Fund. Meskipun Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan investasi dan memperluas perdagangan internasional, namun tantangan domestik seperti ketimpangan infrastruktur, regulasi yang belum optimal, dan persaingan produk asing tetap menjadi hambatan. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi dan perdagangan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Indonesia terus mendorong arus investasi lewat kebijakan seperti Omnibus Law dan pembentukan Sovereign Wealth Fund. Sementara dalam perdagangan, Indonesia aktif di berbagai perjanjian seperti RCEP dan IUCPA. Tapi
kurang akses ke jalur transportasi yang memadai. Hal ini berujung pada biaya distribusi yang lebih tinggi, keterlambatan dalam pengiriman barang, serta ketimpangan harga antara wilayah yang memiliki infrastruktur yang lebih baik dan yang kurang berkembang. Kemudian yang kedua, regulasi belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha lokal. Seringkali kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah lebih menguntungkan pelaku usaha besar atau asing dibandingkan dengan usaha lokal. Beberapa regulasi mungkin lebih rumit atau kurang mendukung pelaku usaha kecil dan mencegah UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Hal ini bisa mencakup tarif pajak yang lebih tinggi, prosedur birokrasi yang rumit, atau bahkan kebijakan yang mempersulit akses terhadap modal. Yang ketiga, persaingan produk asing di pasar dalam negeri makin ketat. Dengan adanya globalisasi, produk asing semakin mudah masuk ke dalam Indonesia. Produk-produk ini seringkali dijual dengan harga lebih murah atau kualitas yang lebih tinggi, sehingga mempengaruhi daya saing produk lokal. Pelaku usaha lokal mungkin kesulitan untuk bersaing karena biaya produksi yang lebih tinggi atau keterbatasan teknologi dan inovasi. Hal ini menyebabkan sebagian pasar domestik dikuasai oleh produk asing, sementara pelaku usaha lokal kesulitan untuk berkembang. Pemerintah Indonesia berupaya agresif menarik investasi dari Tesla untuk pengembangan industri baterai kendaraan listrik, khususnya lewat pemanfaatan cadangan nikel nasional. Pada tahun 2022, investasi sektor pertambangan Indonesia mencapai 4,6 miliar US dollar dan nikel menjadi penyumbang terbesar untuk ekspor mineral dengan nilai lebih dari 20,9 miliar US dollar. Kesepakatan Tesla dan Indonesia menunjukkan bagaimana negara mengambil peran aktif dalam mendorong FDI untuk mempercepat hilirisasi industri. Namun, di balik optimisme itu muncul kekhawatiran. Yang pertama, ada ekspansi pertambangan berpotensi memperluas kerusakan lingkungan dan wilayah adat. Kedua, ada pertarungan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan komitmen terhadap pembangunan keberlanjutan jangka panjang. Kemudian, ada juga kritik juga datang dari LSM lingkungan seperti WALHI yang menyoroti lemahnya regulasi perlindungan sosial dan ekologis. Pada akhir 2022, pemerintah Indonesia mengimpor lebih dari 3 juta ton beras, meskipun Badan Pusat Statistik mencatat produksi padi nasional surplus hingga 31,54 juta ton. Kebijakan impor ini menuai kritik keras dari kelompok petani dan organisasi tani nasional seperti Serikat Petani Indonesia atau SPI. Mereka menilai impor justru menekan harga gabah petani lokal dan melemahkan ketahanan pangan nasional. Kasus ini mencerminkan tarik-menarik yang nyata antara kebijakan pro pasar yang memastikan pasokan nasional dan stabilitas harga konsumen, dan juga proteksionisme ekonomi domestik yang melindungi penghasilan dan kelangsungan hidup petani lokal. Tentu fenomena ini memperlihatkan kompleksitas ekonomi politik Indonesia, di mana keputusan perdagangan internasional harus menyeimbangkan kebutuhan rakyat, stabilitas ekonomi, dan tekanan global. Dari kasus-kasus tadi, kita belajar bahwa investasi dan perdagangan bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal pilihan politik. Siapa yang diuntungkan, juga siapa yang dikorbankan. Bagaimana negara seharusnya bertindak adil sambil tetap menarik investasi dan mendorong ekspor. Ini adalah tantangan utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif. Jadi, dalam dunia ekonomi politik, investasi dan perdagangan bukanlah isu teknis mata, tapi cerminan dari bagaimana negara mengatur kekuasaan, sumber daya, dan kepentingan. Mari terus kritis dan jadi bagian dari generasi yang memahami bukan hanya angka, tapi juga makna di baliknya. Terima kasih, sekian, sampai jumpa.